Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K di channel YouTube ini. Yang mana di sini untuk P2 dan P3 status TP ya, seperti tanpa penempatan, itu ada kriteria aman ya untuk 100% bagi P2 dan P3 yang membuka peluang lolos ASN P3K Guru tahun 2023. Jadi intinya di sini P2 dan P3 yang sudah observasi berarti sudah ada nilai Bapak Ibu ya, otomatis database untuk P2 dan P3 terkunci Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu melihat ada beberapa kriteria yang 100% aman ya, khusus untuk P2 dan P3 agar berpotensi lolos di ASN P3K Guru tahun 2023. Yang mana yang pertama itu adalah yang pertama Bapak Ibu, P2 dan P3 sudah observasi ya. Jadi ingat, P2 dan P3 sudah observasi dengan nilai bagus tapi status TP. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah observasi, berarti ada formasi ya, ada formasi yang bisa didaftar. Karena Bapak Ibu bisa observasi, karena banyak P2 dan P3 yang tidak bisa observasi karena memang formasi habis atau formasi tidak linear. Berarti jasa Bapak Ibu itu sangat dibutuhkan di daerah Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu bisa observasi. Dan apalagi kalau nilai Bapak Ibu itu bagus, maka nantinya kalau misalkan Bapak Ibu tidak diobservasi ulang, maka nilai itulah nantinya yang menjadi patokan Bapak Ibu untuk mendapatkan penempatan. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah mapel formasi linear P2 dan P3 bukan mapel berlebih dan banyak kebutuhan. Nah, ini yang admin bilang tadi. Kenapa misalkan ada P2 dan P3 ya, kenapa ada P2 dan P3 yang mendapatkan penempatan dan ada P2 dan P3 yang tidak mendapatkan penempatan. Ada P2 dan P3 yang ikut observasi dan ada P2 dan P3 yang tidak ikut observasi. Nah, itu yang sangat ingin dipertanyakan ya. Kenapa? Karena P2 dan P3 yang tidak ikut observasi berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, formasi sudah habis. Yang kedua, tidak ada formasi linear dengan ijazahnya, makanya tidak ikut observasi. Sedangkan ada yang ikut observasi tapi TP sebenarnya nilainya bagus. Tapi kenapa TP? Karena masih ada pelamar lain yang jauh nilainya lebih bagus, sehingga yang sudah TP nanti mudah-mudahan tidak ikut observasi lagi. Jadi nantinya itu sisa penempatan. Nah, seperti itu ya. Itu yang kedua. Kemudian khusus P2 dalam satu instansi, sisa P2 semakin sedikit ya. Jadi ini admin tulis ya dalam untuk P2, misalkan dalam satu daerah, dalam satu instansi tersisa sedikit P2 Bapak Ibu ya, sehingga P2 itu nantinya dulu yang akan diprioritaskan untuk dituntaskan. Karena P2 itu pengabdiannya sudah sangat lama Bapak Ibu ya, pengabdiannya sudah sangat lama sehingga P2 lebih tinggi daripada P3. Jadi nanti dituntaskan dulu P2 baru melaju ke P3 Bapak Ibu. Nah, P3 tidak satu sekolah ya. Jadi yang keempat, P3 tidak satu sekolah dengan P2 dengan mapel yang sama atau jumlah formasi lebih besar. Jadi misalkan ya, dalam sekolah A, misalkan sekolah A ada formasi 1, ada 2 guru honorernya, 1 P2, 1 P3, dan sama-sama linear dengan formasi yang ada di sekolah induk. Jadi nanti di P3K Guru 2023 yang diprioritaskan adalah P2 dulu, kalau tetap mengacu pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi makanya dikatakan P3 tidak satu sekolah dengan P2 dengan mapel yang sama, atau tidak masalah satu sekolah atau jumlah formasinya lebih banyak ya di instansi itu atau di sekolah itu Bapak Ibu ya. Seperti itu logikanya. Kemudian P2 dan P3 sudah observasi, itu tidak dites lagi,
Tetapi ada jikanya. Jika mengacu pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2023, kecuali Bapak Ibu jika ada Permenpan RB yang baru. Nah, itu yang bahaya ya, kalau misalkan ada Permenpan RB yang baru berarti akan ada regulasi baru Bapak Ibu. Nah, jadi tapi kalau misalkan sesuai dikata Ibu Nunuk bahwa yang digunakan adalah regulasi Permenpan RB nomor 20, berarti kita tetap mengenal 3 kategori pelamar prioritas, yaitu P1, P2 dan P3. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan kebutuhan formasi P3K guru di tahun 2023, di sini ada informasi dari Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani bahwa 601.286 formasi dibutuhkan di tahun 2023 guna penuntasan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri. Nah, jadi Kemendikbud membutuhkan 601.286 formasi. Jadi kalau 601.286 formasi ini terisi semua, maka saya yakin Bapak Ibu ya, saya yakin guru honorer akan tuntas di tahun 2023. Apalagi Prof Nunuk pernah mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah batas akhir penempatan bagi guru honorer melalui seleksi P3K 2023. Artinya apa? Artinya di P3K 2024 nanti akan ada regulasi baru, yaitu perekrutan P3K melalui jalur PPG. Itu sudah pernah diutarakan berulang kali Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu di tahun 2023 ini itu menjadi salah satu tahun ya yang sangat mendesak untuk P1, P2, P3 yang belum lolos menjadi ASN P3K. Jadi kuncinya ada di Pemda Bapak Ibu ya. Kalau Pemda mengajukan, seluruh Pemda mengajukan formasi semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan P3K di daerahnya, maka 601.286 akan tercover seluruhnya dan tuntaslah 1 juta guru Bapak Ibu ya. Tuntas pelaksanaan P3K guru 2023 semua terangkat. Seperti itu ya. Karena kita lihat di sini untuk rincian kebutuhan tahun 2022 jumlahnya itu 780.000 Bapak Ibu ya. 781.844. Kemudian kelulusan seleksi tahun 2022 itu 250.000. Sisa kebutuhan formasi tahun 2022 itu 531.524. Guru ASN pensiun tahun 2024 adalah 69.762. Jadi kalau dijumlah sisa kebutuhan formasi tahun 2022 dengan guru ASN pensiun tahun 2024, maka jumlahnya itu adalah 601.286. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan guru ASN Bapak Ibu perlu ketahui sepanjang 2 tahun terakhir maka masih belum maksimal Bapak Ibu. Jadi belum maksimal ya, untuk pemenuhan kebutuhan guru selama 2 tahun terakhir itu belum maksimal ya, karena guru yang telah diangkat, yang telah dan akan diangkat itu masih kurang 50% dikarenakan pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru. Sehingga pada tahun 2023 ini diharapkan Bapak Ibu ya, sekali lagi diharapkan formasi dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru ASN. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya di Pemda, kalau Pemda maksimal mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka 601.286 itu akan tercapai dan guru honorer akan tuntas semuanya menjadi ASN. Semoga realisasi di tahun 2023. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.